Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada saat ini dalam perenungan firman Tuhan, di mana saat-saat ini kita sedang menghadapi virus corona. Tetapi mari kita tetap terus semangat, berjuang di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Tetapi untuk menyelesaikan semuanya itu, kita perlu persiapan-persiapan. Maka daripada itu, renungan pada saat ini saya beri judul kualitas persiapan. Nanti kita akan renungkan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini adalah satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana, yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Perumpamaan pengajaran ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini. Mengapa? Sebab kisah ini mengingatkan betapa bernilainya persiapan untuk nantinya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai. Pada saat justru yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga, Tuhan Yesus akan datang. Maka daripada itu kita perlu mempersiapkan sebaik-baiknya. Kita perlu kualitas persiapan yang baik sehingga kita nanti bisa menyambut Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Maka daripada itu saya akan memberikan satu renungan yang perlu kita renungkan pada saat ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah banyaknya masalah ini, kalau semuanya ini terjadi, itu dalam kehidupan jasmani. Mau tidak mau semuanya harus dipersiapkan juga. Tetapi mari kita juga sadar bahwa ada hal yang sangat penting yang perlu kita siapkan. Dan ini kebanyakan justru banyak yang lupa, banyak yang tidak menyadari. Yaitu apa? Persiapan di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan semuanya tidak ada satupun yang mengetahuinya. Dan perenungan pada saat ini kita akan pelajari melalui kisah daripada 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Bagaimana mereka itu memiliki persiapan-persiapan. Ada 2 persiapan, yaitu persiapan bagi perempuan, bagi wanita-wanita 5 dara anak bodoh ini, yang bodoh ini, mereka mempersiapkan. Tetapi tidak mempersiapkan yang baik, asal saja mereka mempersiapkan. Tapi 5 anak dara yang bijaksana ini, mereka itu mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan dengan kualitas yang terbaik. Karena mereka rindu untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Kita renungkan pada saat ini, mereka semua sama. Dalam perjalanan mereka sedang menanti satu acara yang luar biasa, yaitu menanti kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi di sini pada akhirnya nanti akan ada satu perbedaan. 5 anak dara yang bodoh ini tidak bisa bertemu, tidak bisa menyambut mempelai laki-laki. Tetapi 5 anak dara yang bijaksana ini, mereka bisa bertemu dengan mempelai laki-laki. Karena apa? Karena 5 anak dara yang bijaksana ini, mereka mempersiapkan dengan kualitas yang terbaik untuk bertemu dengan sang mempelai laki-laki. Dan pada saat ini menjadi pelajaran kitab yang sangat penting. Pasti setiap kita rindu untuk nantinya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita dapat bersama-sama dengan sang mempelai laki-laki di dalam kerajaan surga. Maka daripada itu kita akan belajar bagaimana memiliki kualitas persiapan yang baik di dalam kehidupan kita. Perlu kita persiapkan mulai saat ini. Yaitu yang pertama kita akan belajar. Yang pertama ialah kita harus tetap tekun di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 1 dan 5. Pada waktu itu
Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Ya, disinilah sebagai mereka semua punya tujuan yang sama. 10 anak dara ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa? Menyambut mempelai laki-laki. Tetapi kita lihat ada yang tekun, ya. Tekun itu apa? Tekun itu ulet, mau kerja keras, mau sungguh-sungguh fokus dengan tujuannya. Yaitu 5 anak dara yang bijaksana ini terus memperhatikan, ya. Memperhatikan, menanti mempelai laki-laki kok belum tiba. Semua sama-sama menanti. Tapi kita lihat siapa yang ulet, siapa yang sungguh-sungguh mau dengan keras, dengan fokus untuk menanti mempelai laki-laki, itu tujuannya. Dan pada saat ini kita lihat, ya, mereka semua sedang menanti dan akhirnya mereka semua 10 ini tertidur. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali saat ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, tidak lepas seperti 10 anak dara ini. Mereka, ya, ngantuk, mereka lelah, mereka bisa tertidur. Tidak salah. Demikian juga kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah sejak berabad-abad yang lalu, seringkali difirmankan, seringkali disampaikan. Hingga saat ini Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Tapi ingat, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kelelahan kita, mungkin di tengah-tengah kealpaan kita, ketiduran kita mungkin secara rohani sejenak, tidak mengapa. Tetapi ingat, kita harus tetap tekun menantinya. Dan kita harus sadar bahwa satu saat dengan waktu yang tidak bisa diprediksi, Tuhan akan datang yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan di dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Mari kita senantiasa tetap tekun. Buktinya apa? Ketika kita membaca di dalam ayat yang kelima ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka dan semua tertidur. Semua tertidur. Tetapi kita lihat, ya, sewaktu sangkakala itu berbunyi, ya, sewaktu nanti sangkakala itu berbunyi, kita harus cepat-cepat sadar. Dan persiapan itu sudah betul-betul halus maksimal. Kita tidak boleh lengah. Maka daripada itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita tetap tekun di dalam Tuhan. Menanti dengan iman yang teguh. Ayat yang pertama dan kelima ini mengingatkan supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan. Walaupun mungkin ya ini tidak bisa kita pungkiri. Seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak bisa maksimal terus waspada. Tetapi satu saat karena kesulitan, karena masalah kita bisa lengah. Ya, rohani kita bisa tidur. Tetapi satu hal, kita harus tetap sadar, kita harus tetap terus tekun di dalam Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Itulah kualitas dalam persiapan yang Tuhan sediakan bagi kita dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang kedua yaitu memperhatikan dengan seksama. Artinya kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan baca di dalam Matius 25 ini ayat 2 dan 4. 5 diantaranya bodoh
dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, kita akan belajar bagaimana kita bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar persiapan kita itu berkualitas. Kita akan belajar dari 5 anak dara yang bijaksana ini. Mereka benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan kualitas yang terbaik. Buktinya apa? Kita akan baca kembali ya. Di dalam ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi gadis-gadis yang bijaksana ini, 5 gadis yang bijaksana ini tidak hanya sekedar mempersiapkan pelitanya begitu saja asal menyala, tidak. Tapi benar-benar mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Persiapan yang berkualitas, buktinya apa? Dia selain membawa pelita, dia juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Ya, nantinya kalau pelita itu mulai padam kekurangan minyak, bisa dituangkan lagi sehingga pelita itu harus tetap menyala sampai bertemu dengan mempelai laki-laki. Ini bukti kualitas yang terbaik, persiapan yang terbaik. Kualitas persiapan yang dipersiapkan oleh 5 gadis yang bijaksana itu. Karena apa? Karena mereka punya persediaan minyak dalam buli-buli. Minyak ini menggambarkan apa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Yaitu menggambarkan Roh Kudus. Persiapan yang berkualitas hanya kita dapatkan jikalau kita hidup seturut berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebelum saya lanjutkan, kita akan mendengarkan satu pujian. Mari kita dengarkan. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku pinta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku pinta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus penolong yang sejati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan satu pujian bahwa
biarlah hidup kita melangkah bersama Roh Kudus. Biarlah hidup kita berjalan bersama Roh Kudus. Karena ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, Tuhan akan memimpin kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Ketika kita percaya, ketika kita bertobat, kita percaya, kita dibaptis, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Maka biarlah kita di dalam kehidupan ini, kita selalu memfokuskan, kita selalu menghargai pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita tetap berjalan bersama dengan Roh Kudus kemanapun kehidupan kita ini berjalan. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah ya persediaan yang selalu dibawa oleh kelima gadis bijaksana ini. Minyak di dalam buli-buli ini. Kemanapun ya mereka berada, minyak dalam buli-buli itu selalu dibawa. Tangan kanannya mungkin membawa pelita, tangan kirinya membawa minyak dalam buli-buli itu. Menggambarkan apa? Setiap kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Maka karena Roh Kudus itu akan selalu membimbing di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan selanjutnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Inilah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Roh Kudus akan mengajar kepada kita, akan memberikan pengertian ilahi kepada kita, mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan Tuhan. Tentu melalui apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Dia akan menuntun kita, dia akan membimbing kita di tengah-tengah keadaan yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita saat ini dengan adanya virus corona ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan gelisah, jangan gentar hati kita untuk menghadapi semuanya itu. Karena damai sejahtera yang daripada Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengalami pimpinan Tuhan? Mari kita tetap berfokus dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan yang ketiga, persiapan yang berkualitas. Yang ketiga ialah rela bayar harga. Kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 4, 8, dan 9. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli. Ya. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Inilah jawaban dari gadis-gadis yang bijaksana ini. Ya. Karena apa? Karena mereka mau bayar harga. Kisah ini dituliskan, 5 gadis yang bijaksana ini membawa pelitanya, membawa persediaan minyak dalam buli-bulinya, sehingga pelitanya tidak padam. Sewaktu menanti kedatangan mempelai laki-laki, karena tidak tahu kapan waktunya. Dan ternyata dengan saat yang tidak terduga, mempelai laki-laki datang. Tapi saat ketika 10 gadis ini bangun semua, yang 5 anak dara yang bodoh ini
Justru saat itu kehabisan minyak. Pelitanya hampir padam. Mengapa terjadi saat itu? Karena 5 gadis bodoh ini tidak ada persiapan sama sekali. Tidak memiliki persiapan yang baik. Persiapannya seadanya. Meremehkan persiapan yang sangat penting. Maka pada akhirnya kisah ini, 5 anak dara bodoh ini tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Atau tidak bisa masuk menyongsong mempelai laki-laki. Ini akibat daripada tidak ada persiapan yang sungguh-sungguh, tidak memiliki kualitas persiapan yang baik. Fatal akibatnya. Tetapi kita belajar pada saat ini, biarlah hidup kita. Kita belajar dari 5 anak dara yang bijaksana ini. Mereka mau bayar harga ketika saya merenungkan. Mengapa 5 anak dara yang bijaksana ini mau bayar harga? Karena dia sungguh-sungguh punya tujuan untuk rindu bertemu dengan mempelai laki-laki. Bisa menyambut mempelai laki-laki. Maka dia mau bayar harga. Dia mau beli minyak. Ya, tentu minyak itu mereka beli. Ya. Dengan apa? Membayar harga. Bukan itu saja. Tetapi juga yang satu mungkin membawa pelita. Yang satu membawa buli-buli. Sepertinya repot. Ya. Tidak bisa bergerak dengan bebas. Ketika mereka berjalan. Ya mungkin ketika mereka di tengah jalan bersendaguro. Yang 5 anak dara yang bodoh ini bisa bebas. Karena hanya satu membawa pelita saja, yang satu tangannya bisa menari dan sebagainya. Mungkin begitu gambaran saya. Tetapi 5 anak dara yang bijaksana ini tidak bisa bebas bergerak. Karena yang satu membawa buli-buli berisi minyak. Yang satu membawa pelita. Hidupnya fokus. Pembawaannya ini fokus, tidak bisa bebas. Ini menggambarkan apa? Mereka mau bayar harga. Artinya apa? Tidak senang-senang dulu, tidak apa-apa. Tapi punya fokus untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Tidak mudah untuk bayar harga buat 5 gadis bijaksana ini. Mereka tidak bisa senang-senang mungkin. Yang mereka harus tetap fokus. Yang mungkin minyak dalam buli-buli itu kalau dibawa tidak hati-hati bisa tumpah. Tapi coba kalau tidak membawa minyak dalam buli-buli, bisa bebas bersenang-senang. Ini gambaran 5 anak dara yang bodoh ini. Menggambarkan apa? Kehidupan manusia yang duniawi. Bisa bebas, bisa senang. Hanya satu. Ya, dia membawa hidupnya saja. Kerinduannya saja untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya di angan-angan. Tapi tidak mau bayar harga. Maunya tetap terus mencari kesenangan sendiri sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi kita belajar dari 5 anak dara yang bijaksana ini. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan, memiliki persiapan kualitas yang luar biasa. Yang terbaik untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Ini menggambarkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari. Biarlah kesempatan yang ada pada kita saat ini. Kita sungguh-sungguh fokus. Kita sadar, kita tahu. Bahwa satu saat nanti, tidak tahu kapan itu waktunya. Bisa juga dengan tiba-tiba, dengan waktu yang kita tidak sangka. Baik mungkin masih memberi kesempatan kepada kita. Entah 1, 2, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak tahu kita. Tapi yang penting, bagaimana persiapan kita, bagaimana kualitas persiapan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang terpenting. Sepertinya kita tidak bisa bebas, mau senang-senang, mau foya-foya, tidak bisa. Karena peraturan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak bisa bebas, kita harus fokus dengan Tuhan. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus bersekutu kepada Tuhan. Kita harus terus tetap fokus juga dengan Roh Kudus yang selalu memimpin hidup kita. Sepertinya tidak enak, tidak bebas.
Tetapi itulah yang dapat membawa kita berjumpa dengan mempelai laki-laki. Dan biarlah pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pelajaran perenungan pada saat ini membawa kita di tengah-tengah kekhawatiran kita dengan keadaan yang sulit. Kita memang tidak bisa bebas ya untuk kemana-mana. Ibadah juga saat ini dibatasi supaya tidak menjarah kemana-mana virus corona ini karena tidak berkumpul dengan orang banyak. Tetapi percayalah, hati kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Hati dan hidup kita harus memiliki kualitas persiapan mulai saat ini. Jangan kita dipengaruhi dengan keadaan saat ini. Tetapi biarlah kita fokus, kita mau mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Agar Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan baca yang mengapa kisah ini dituliskan oleh Tuhan Yesus. Rupanya ada satu peringatan yang Tuhan Yesus rindu untuk bersama-sama dengan umatnya. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 ini ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, ada satu nasihat daripada Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita tidak tahu kapan itu saatnya. Tetapi yang penting kita harus memiliki kualitas persiapan. Yaitu apa? Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga dalam apa? Dalam kehidupan kita. Menjaga hidup dalam kekudusan. Mentaati kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam jalan kebenarannya. Itu yang harus kita lakukan. Itulah hidup kita yang berjaga-jaga ya seperti itu. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan ini saya simpulkan. Bahwa kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita untuk kita senantiasa selalu berjaga-jaga dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selalu waspada, jangan lengah, jangan abaikan. Karena Tuhan datang tidak tahu kapan waktunya itu tiba. Dan di mana pada saat ini biarlah kita juga tidak tahu ya saat itu tiba. Mungkin kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita semua orang-orang kudus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam hidup kita. Tetapi mungkin saat itu kita tidak bisa dapatkan. Tetapi Tuhan datang yang kedua kali dalam hidup kita. Di mana Dia memanggil kita secara pribadi untuk mengakhiri hidup kita. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang mungkin di hari-hari terakhir kita. Mari kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Mari kita memiliki kualitas yang terbaik dalam persiapan kita. Dan sebelum saya mengakhiri renungan pada saat ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku tuh berkenan
kepada Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Ya, kita sudah mendengarkan satu pujian yang mengingatkan kepada kita di hari-hari terakhir kita. Biarlah kita berpikir, andai kata saat ini, saat hari terakhir kita, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan, biarlah kita mempersiapkan dengan memiliki persiapan berkualitas di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka daripada itu, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita tetap terus tekun setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada saat ini. Di mana kami tetap Tuhan rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu. Untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu yang membuat kami ini tetap tekun, kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bayar harga Bapa. Karena kami tahu kelak ketika kami sungguh-sungguh memiliki kualitas dalam persiapan hidup kami yang terbaik. Maka kami percaya kami akan tetap dapat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, beri kami semua kekuatan, iman yang tetap teguh di dalam Engkau. Walaupun saat ini kami berada di tengah-tengah keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang menyulitkan. Tetapi mata hati kami hanya tetap tertuju kepada Engkau. Sebab pertolongan kami hanyalah daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.